pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Jakarta dan saat ini saya sudah terhubung dengan dua driver online, yaitu driver online motor dengan Bang Hadi dan driver online mobil dengan Bang Oki. Nah, di sini kita nanti akan bahas bagaimana mereka menghadapi masa transisi dari PSBB ini. Halo Bang Hadi, Bang Oki, apa kabar? Baik. Ya, saya dari Bang Hadi dulu. Bang Hadi ini bagaimana komentarnya pada saat masa transisi PSBB ini? Apakah lebih baik dengan sebelumnya atau bagaimana? Di orderan juga masih susah, Mbak. Masih susah ya? Ini mengapa? Kalau Bang Hadi sendiri melihatnya, kenapa masih susah? Ya mungkin juga kalau dibilang buat masalah pengantaran mungkin mereka lebih senang langsung sendiri-sendiri, mungkin langsung membeli. Nah, kalau untuk kan Bang Hadi ini sebagai driver online motor, nah untuk protokol kesehatannya sendiri nih bagaimana sih Bang kalau dari perusahaan Bang Hadi sekarang bekerja, bagaimana protokol kesehatan yang harus ditaati para driver? Kalau dibilang untuk protokolnya ya masih standar sih, Mbak. Cuma buat fasilitatornya belum ada, Mbak. Jadi kita sendiri yang kalau dibilang buat kesehatan kita sendiri ya kita yang buat kita yang jaga sendiri. Tapi buat fasilitasnya dari aplikator maupun pemerintah belum ada sama sekali. Protokol standar yang tadi Bang Hadi katakan itu seperti apa? Ya, bahwa kalau dibilang setiap selesai nge-drive gitu, kita bersihin sendiri helmnya, jaket mungkin 2 hari sekali diganti, sama bawa hand sanitizer. Dan lalu itu Bang Hadi sudah lakukan? Sudah, Mbak. Tapi masih dari fasilitas itu dari diri sendiri ya, tidak dilengkapi dari perusahaan ya? Ada yang diberikan sama pihak Gojek juga, Mbak. Yang kalau dibilang buat penyemprotan sama diberikan masker ada juga. Cuma kan itu kan sifatnya sementara, Pak. Sifatnya sementara dalam artian tidak selalu diberikan gitu atau bagaimana? Gini, kalau dibilang masker itu cuma diberikan 1 bulan sekali, itu ada 2 masker, Mbak. Dua masker? Untuk 1 bulan. Lalu hand sanitizer dilengkapi tidak, Mas? Hand sanitizer sama, Mbak. Tuh 1 bulan baru bisa dapat 4 lagi. Baik, saya ke Bang Oki. Ya, Mbak. Ya, Bang Oki nih, Bang Oki kan sebagai driver online mobil. Nah, kalau Bang Oki sendiri bagaimana melihat masa transisi PSBB saat ini? Sudah cukup baik kah atau bagaimana? Untuk masa transisi sih ada kenaikan sedikit sih, Mbak, terutama di dalam kota sih. Kenaikannya? Cuma belum banyak lah, karena kan anak sekolah juga belum masuk. Kalau pada saat masa PSBB, bagaimana kondisinya, Mbak? Naik sedikit, terutama di dalam kota karena perkantoran kan kebanyakan di dalam kota. Kalau untuk protokol kesehatannya sendiri untuk yang mobil bagaimana, Bang Oki? Kalau untuk yang mobil dari pihak Gokarnya itu setiap 10 hari itu dikasih ini, kita harus ngecek ulang tes suhu sama dikasih masker sama dikasih disinfektan. Masker kalau diberikan itu rutin diberikan atau sama saja tadi yang seperti yang dihadapin Mas? Diberikan cuma-cuma sama pihak Gokarnya. Jadi ada beberapa titik poin tergantung tempat tinggal kita yang dekat yang di mana gitu. Tapi cukup. Fasilitasnya itu mencukupi selama Mas Hadi mengangkut penumpang dan itu bisa mencukupi atau ada momen yang Mas Oki juga harus
mengupayakan fasilitas ini sendiri? Kalau untuk disinfektan sih dapat sama masker dari Gokarnya, cuma terkadang disinfektannya kan botolnya kecil, berapa hari udah habis gitu lah. Jadi kita harus ngisi ulang sendiri. Oh, jadi jika untuk isi ulang, apakah ke perusahaan atau Mas Oki sendiri yang membeli? Sendiri. Sendiri. Baik. Nah, saya ke Bang Hadi. Bang Hadi, iya. Iya, Pak. Bang Hadi, sejauh ini tadi Bang Hadi mengatakan bahwa sama saja pada saat kondisi PSBB dan pada saat transisi saat ini. Nah, kalau yang sama itu, apakah dari penumpangnya sendiri, Mas Hadi melihat adakah komplain atau memang mereka mengharapkan fasilitas yang lebih untuk kondisi masa transisi saat ini? Buat Sulawesi ini sih, kalau penumpang belum dapat, Mbak. Cuma mungkin apa ya kalau dibilang agak riskan, karena kan pemerintah mintanya kan suruh bawa helm sendiri, ataupun mungkin dari Garda juga kemarin juga ada pengajuan untuk aplikator ataupun sama pemerintah untuk buat tameng di belakang, mungkin buat keamanan kesehatan juga, Mbak. Cuma kalau yang buat tameng itu kan gini, Mbak, kalau kita dibebankan lagi buat sekarang aja kita keteteran, Mbak, buat masalah perut ataupun kebutuhan rumah gitu. Terkecuali diberikan cuma-cuma, mungkin it's okay lah, nggak masalah. Cuma kalau suruh bayar lagi, mungkin driver-driver yang lain keberatan. Tapi apakah sudah ada pembicaraan, Bang Hadi, antara sejumlah perkumpulan driver kepada perusahaan untuk mengupayakan fasilitas-fasilitas ini agar bisa mendukung? Selama ini saya belum ada pembicaraan lebih sih, Mbak, atau pemberitahuan ke aplikasi. Belum sih, kita cuma lihat dari berita-berita aja, pemerintah maunya apa, baik-baikin aja. Soalnya kan ini buat kita sendiri juga, Mbak. Iya, baik. Saya ke Bang Oki kembali. Ya, Mbak. Bang Oki, kalau Bang Oki sendiri pernah mendapatkan komplain dari penumpang atau penumpang yang masih khawatir untuk naik ojek online seperti itu? Ya, kalau saya paling kalau ada penumpang yang naik mobil saya Gokar, paling saya tanya mobilnya sudah disemprot atau belum. Saya bilang sudah Ibu, kita ada rutin dari Gokar 2 hari sekali lah. Selebihnya ya saya pakai masker, penumpang pakai masker, dan saya tanya kalau untuk pakai disinfektan, biasanya mereka agak risih kalau misalkan kita semprot dengan disinfektan. Jadi selebihnya saya suruh pakai masker aja, tapi rata-rata udah pakai masker semua sih. Kalau menurut Bang Oki sendiri, adakah peraturan yang saat ini diterapkan oleh pemerintah yang cukup menyulitkan Bang Oki sebagai driver ojek online saat ini? Kalau menurut Bang Oki sendiri, ada tidak peraturan dari pemerintah yang saat ini menyulitkan Bang Oki sendiri sebagai driver ojek online? Kalau masukan dari pemerintah sih, ya biasanya nggak ada. Karena kita dari Gojeknya sendiri udah ada protokol kesehatan yang rutin sih. Dikasih masker setiap 10 hari sama disinfektan, terus dicek suhu. Terus mobil juga disemprot setiap 10 hari sekali. Di titik-titik poin tertentu yang sesuai dengan tempat tinggal. Baik. Ya. Baik Bang Oki, Bang Hadi, terima kasih atas informasinya. Semoga saja nanti ke depannya pada saat masa transisi ini bisa lebih baik lagi ya. Sukses selalu dan jaga kesehatan. Oke.
Baik pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan sejumlah ojek online dan kami akan lanjutkan perbincangan lainnya dengan narasumber lainnya. Tetaplah di Suara Jakarta.